Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan takallama bihi haqqan. Allah berbicara, yaitu mengucapkan Al-Qur'an haqqan dengan benar atau dengan sebenarnya. Itu sungguh-sungguh. Dan kita membenarkan yang demikian bahasanya Allah mengucapkan Al-Qur'anul Karim. Ucapan beliau haqqan yaitu dengan benar, dengan hakikat. Karena ada sebagian orang yang mereka mungkin mengatakan di hadapan kita bahwasanya ya Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi ditambah kalamullah tapi ini adalah majaz. Yang hakikat di mana? Yang hakikat dia mengatakan yang hakikat adalah apa yang ada di dalam diri Allah. Adapun Al-Quran ya ini adalah kalamullah tapi majaz katanya. Tapi kalau yang hakikat adalah apa yang ada dalam diri Allah. Ada orang yang mengatakan demikian. Sehingga perlu di sini beliau mengatakan takallama bihi haqqan. Allah mengucapkan Al-Quran dengan sebenarnya, yaitu sesuai dengan keagungannya. Ya, Allah SWT berbicara, mengucapkan Al-Quranul Karim sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan sifat kalam yang dimiliki oleh manusia. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya Allah SWT mengucapkan Al-Quran tapi ini adalah majaz, sementara yang hakikat adalah apa yang ada di dalam diri Allah SWT, maka yang demikian tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Mungkin di antara kita ada yang mendengar mereka mendatangkan ucapan seorang syair. Dia mengatakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Sesungguhnya ucapan adalah apa yang ada di dalam jiwa, dan sesungguhnya dijadikan lisan ini sebagai sesuatu yang menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Pertama, ini bukan dalil ya, ini adalah ucapan manusia. Kemudian yang kedua, siapa yang mengucapkan ucapannya adalah seorang Nasrani. Dia mengatakan ini adalah ucapan Aqtal dan dia adalah seorang Nasrani. Bagaimana seorang mengambil agamanya dari syair yang diucapkan oleh seorang Nasrani? Maka ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya ucapan adalah apa yang ada di dalam hati. Atau di antara mereka ada yang mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul, dan mereka mengatakan di dalam hati mereka. Kemudian mereka berdalil dengan ayat ini bahwasanya yang namanya ucapan itu adalah apa yang ada di dalam hati. Kita katakan di sini adalah diikat dengan fi anfusihim. Ya, kalau qaul yaitu ucapan, kalam diikat dengan fi anfusihim yaitu di dalam hati. Diketahui di sini maksudnya adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Tapi pembicaraan kita di sini apabila tidak ada kata fi anfusihim, tidak ada diikat dengan di dalam jiwa. Ya, wa yaqulun misalnya atau waqala tidak disebutkan di dalam jiwa, maka orang Arab memahami ini adalah ucapan yang diucapkan oleh lisan. Tapi kalau ingin memaksudkan ucapan yang dimaksud adalah ucapan yang ada di dalam hati, maka dia harus mengatakan fi nafsihi atau fi anfusihim. Dan di dalam sebuah hadis Nabi SAW sendiri membedakan antara apa yang diucapkan oleh seseorang di dalam hati dan apa yang diucapkan oleh lisan. Yang diucapkan oleh lisan itulah yang dimaksud dengan kalam indal itlaq. Ya, ketika dia dimutlakan, maka yang dimaksud dengan kalam adalah yang diucapkan oleh lisan, bukan yang ada di dalam hati. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang ada di dalam jiwa seseorang. Ya, ma haddathat bihi anfusaha, apa yang seseorang berbicara di dalam hatinya. Mungkin dia ada terbetik dalam hatinya sesuatu, maka ini Allah SWT memaafkannya demikian. Ini enggak bisa kita hindari. Ada terbetik dalam diri seseorang untuk melakukan sebuah kemaksiatan misalnya. Belum menjadi keinginan yang kencang atau kuat, tapi baru terbetik saja.
Maka yang demikian siapa di antara kita yang bisa menghindari? Yang demikian dimaafkan oleh Allah. Malam ta'mal, selama dia belum mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan, barulah di sini ditulis dosanya. Sesuatu yang terbetik tadi, kemudian dia aplikasikan, dia praktekkan, dia kerjakan, barulah di sini ditulis. Au tatakallam, atau dia berbicara dengan apa yang ada di dalam hatinya tadi. Dia ungkapkan dengan pembicaraan. Nah, di sini ditulis juga. Baik, berarti di sini Nabi SAW membedakan antara ma haddathat bihi anfusaha dengan au tatakallam. Apa yang ada di dalam hati seseorang dengan ucapan dia. Maka jelas di sini harus kita bedakan. Dan sekali lagi, kalam yang dimaksud di dalam bahasa Arab, kalau diitlaqkan begitu, ya dimutlaqkan seperti itu, maka yang dimaksud adalah apa yang diucapkan oleh lisan. Baik, zaman dahulu pernah terjadi fitnah yang besar tentang masalah Al-Quran, kalamullah. Ada di antara ahlul bid'ah yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Dan ini fitnah besar. Saat itu pemerintah atau penguasa dipengaruhi oleh ulama-ulama su', yaitu ulama-ulama yang jelek, yang mereka mengajak kepada kesesatan. Dan mereka adalah ulama-ulama Mu'tazilah yang memaksa manusia, dan mereka meminta bantuan kepada penguasa yang sudah terpengaruh tadi untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kemudian akhirnya fitnahnya besar sekali. Dan ada di antara mereka yang dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, dan terpaksa mereka melakukannya demikian, itu mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan karena ridha, tapi karena ancaman yang dahsyat, sampai perkaranya kepada ikrah, yaitu dipaksa. Sehingga ada di antara mereka yang mengucapkan ucapan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan karena ridha dan percaya bahwasanya itu adalah makhluk, tapi karena dalam keadaan terpaksa. Karena Allah SWT mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka yang demikian tidak masalah. Dan ada di antara mereka yang menggunakan tauriyah. Tauriyah ini dia mengucapkan sebuah ucapan, dia menginginkan sebuah makna, tetapi dipahami oleh orang lain dengan makna yang lain. Jadi seseorang mengucapkan sebuah ucapan, dia memahami sesuatu, tapi dipahami oleh orang lain bahwasanya maksudnya adalah demikian. Ini dinamakan dengan tauriyah. Ada di antara mereka ketika ditanya, apakah engkau meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk? Maka dia mengatakan, ya saya beriman, ya bahwasanya Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, semua ini adalah makhluk. Orang yang mendengar ucapan orang ini seakan-akan dia mempercayai bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Itu yang dipahami oleh orang yang ada di depannya atau yang bertanya tadi. Tapi dia memaksudkan lain. Ucapan dia, semua ini, ya dia menunjuk kepada tangan-tangannya atau jari-jarinya ini. Semua ini maksudnya adalah jari-jarinya ini semua adalah makhluk. Nah, ini dinamakan dengan tauriyah. Dia tidak bohong, ya tapi dipahami oleh orang ya sesuatu yang lain, dan dia tidak bohong. Nah, ini dinamakan dengan tauriyah. Ada di antara sebagian mereka yang menggunakan cara itu saat itu, dan keyakinan tetap sama, yaitu meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Dan di sana ada ulama yang mereka bersabar, ya, dan menanggung segala risiko, ya dicambuk, dipenjara, ya disiksa. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau saat itu tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, dan dengan gigihnya beliau bertahan dan bahkan menyampaikan hujah, ya menyampaikan alasan, ya, dan menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Dan sebagaimana yang kita tahu, beliau mendapatkan ujian yang berat saat itu. Dan orang seperti beliau rahimahullah memang kewajibannya dalam keadaan seperti itu adalah tetap ya tidak mengucapkan sesuatu yang menyimpang, karena beliau adalah seorang imam yang dilihat oleh manusia dan dicontoh oleh manusia. Sehingga apabila beliau tidak bersabar kemudian mengucapkan meskipun dalam keadaan terpaksa, maka dikhawatirkan manusia akan meniru apa yang beliau lakukan ini. Sehingga beliau rahimahullah memilih untuk bersabar, tetap teguh dalam memegang prinsip dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.